Ilahilas tulin firdaus si menggunakan istilah Habib, yakni Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, terkait dengan kitab beliau Minhajul Istiqomah fid Dini Wassalamah. Kitab Minhajul Istiqomah ini satu diantaranya mengomentari perang atau yang umum disebut dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon ini terjadi pada tahun 1888 yang dimutahiri oleh para mursyid tariqah. Ya pemirsa, melipir sedikit dari tempat yang tadi biar membahasnya lebih tenang. Saya akan fokus kepada persoalan inti, yakni tentang Habib Utsman yang berkaitan dengan tariqah dan Geger Cilegon. Dan ini juga sekaligus untuk memberikan gambaran barangkali ya, kalau bukan jawaban terhadap komentator yang mengatakan bahwa mungkin disikapi buruk apa yang saya sampaikan terkait dengan Habib Utsman. Katanya beliau itu seorang pejuang dan data yang menjelek-jelekan Habib Utsman itu dibuat oleh orang kafir, kurang lebih seperti itu. Ya lah iya, beberapa yang menulis tentang Habib Utsman ya teman beliau sendiri, diantaranya Denbach ya. Dan di luar itu, seperti yang saya katakan kemarin, kami juga merujuk kepada kitab tulisan beliau Minhajul Istiqomah fid Dini Wassalamah. Sebelum masuk kepada persoalan Geger Cilegon, saya akan baca sekilas pendapat Habib Utsman dalam kitabnya ini. Atau mungkin Anda pengen tahu kitabnya diterbitkan oleh siapa? Silakan bisa dibaca ya. At-Tahiriyah, Jalan Melayu Besar. Kemudian
buku ini, kitab ini di belakang diterangkan. Ini di Betawi, Kampung Petamburan, ditulis pada Dzulqa'dah tahun 1307 atau Masehinya 1890. Saya langsung bacakan tulisan beliau dalam bentuk pegon ya, bahasa Melayu, tapi pegonnya beda dengan yang hari ini. Ini nyambung-nyambung, agak ribet bacanya. Sekilas tentang Thariqah, beliau menulis bermula daripada perbuatan ghurur, yaitu orang yang mengaku masuk Thariqah. Saya potong di sini, ini panjang sekali. Kalau Anda penasaran nanti silahkan beli kitabnya, kayaknya masih dijual. Pada bagian agak ke bawah dari membahas Thariqah, beliau melanjutkan kepada masalah jihad yang masih dalam satu bab, yakni tentang ghurur. Dan demikian pula setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut dalam bab jihad. Maka inilah ghurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Kemudian saya lanjutkan pada titik poin berkenaan dengan pernyataan beliau atas perang atau pemberontakan petani Banten 188. Setelah cukup panjang beliau menulis tentang apa itu jihad dan syarat-syaratnya, kemudian beliau memberi contoh perbuatan yang dianggap jihad tapi menurut beliau bukan jihad. Apa contohnya? Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya. Malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah, maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri. Kiranya cukup sampai di sini terkait dengan komentar Habib Utsman berkenaan dengan perjuangan ulama Banten khususnya, walaupun di sini tadi disebut juga di Bekasi ya. Tapi ini sebagai tamsil, sebagai gambaran bagi kita betapa beliau Habib Utsman tidak menyetujui adanya hal itu dengan dalih apa yang dilakukan oleh para pejuang itu bukanlah jihad tetapi ghurur karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Padahal para pemirsa sekalian, seperti yang saya sitir di depan, pemberontakan petani Banten 1988 atau Geger Cilegon itu bermula dari semangat ingin lepas dari kekejaman Belanda, terutama setelah mursyid Thariqah terkemuka pada saat itu, yakni Syekh Abdul Karim, akan berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan Syekh Khatib Sambas di Jabal Abi Kumis. Syekh Abdul Karim berpesan kepada santri-santrinya, saya tidak akan menginjakkan lagi selama bumi Banten masih diinjak-injak dan dikuasai oleh orang kafir. Kurang lebih seperti itu, seperti juga direkam dalam buku Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Dari sinilah kemudian murid-murid beliau, diantaranya ada Tubagus Ismail yang merupakan terah dari Kesultanan Banten, ada Haji Marjuki, ada Ki Haji Wasid, dan